segalanya bagiku, Kau segalanya di hidupku. Ku angkat. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Kita semua bersukacita pada hari ini, amin. Saya percaya perlindungan Tuhan terus menyertai setiap kita. Dalam setiap musim hidup kita, Tuhan terus pelihara setiap kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hidup setiap kami. Hari ini kami mau percaya Tuhan, hari ini kami mau menyatakan apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh, Yesus, ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Mari nyatakan, ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Mari kita sama-sama nyatakan pujian ini. Katakan, ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagi, katakan ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik,
lagi nyatakan pada Tuhan. Bapa dan cobaan semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagi. Katakan Dia baik, Dia baik bagiku. Oh, Dia baik bagiku. Engkau baik Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, Engkau sungguh baik, teramat baik. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu Yesus. Engkau sangat baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Mari terus sembah Dia, ucapkan rasa syukur-Mu, sebab Dia baik. Haleluya. Sebab Engkau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebab Engkau segalanya, Kau segalanya. Oh, haleluya. Kamu nyatakan bahwa Engkau segalanya Tuhan. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu, ku angkat suara memuji-Mu. Mari lebih lagi nyatakan. Kau segalanya bagiku, sebab Engkau segalanya Tuhan. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu, ku angkat suara memuji-Mu. Mari lebih lagi nyatakan. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya
segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembahmu. Ku angkat suara memujimu. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembahmu. Ku angkat suara memujimu. Mari sekali lagi nyatakan, kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembahmu. Ku angkat suara memujimu. Ku angkat tangan menyembahmu. Ku angkat suara memujimu. Yuk angkat tangan kami. Ku angkat tangan menyembahmu. Ku angkat suara memujimu. Oh, kau segalanya Tuhan. Kau segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Shanakaralabaralabaralaba. Kau segalanya. Terima kasih Tuhan. Shanakaralabaralabaralaba. Engkau baik, selamanya baik Tuhan. Shanakaralabaralabaralaba. Shanakaralabaralaba. Terima kasih Yesus Tuhan. Shanakaralabaralabaralaba. Shalom, perkenalkan saya Dr. Christian Permana. Saya adalah spesialis bedah saraf dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres dan Mitra Keluarga Pamulang. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada GBI CK7 dan juga kepada Ibu Anita yang telah mengundang saya untuk menyampaikan materi pada hari ini. Dan pada hari ini saya akan membawakan materi tentang kelainan bentuk kepala pada bayi. Ya, tulang kepala kita itu merupakan gabungan dari beberapa tulang. Jadi bukan satu tulang, tetapi dari beberapa tulang yang dihubungkan oleh sendi tulang tengkorak atau yang kita sebut dengan sutura. Dan juga dihubungkan oleh ubun-ubun atau disebut juga dengan fontanel. Nah, tulang-tulang tengkorak ini dia akan menutup pada saat usia 2 tahun, yaitu saat ubun-ubun itu menutup. Kenapa setelah 2 tahun? Karena sebelum 2 tahun itu adalah waktu yang paling baik, waktu yang paling cepat dari pertumbuhan otak anak. Setelah 2 tahun, pertumbuhan otak akan melambat sehingga ubun-ubun akan mulai menutup. Dan setelah menutup, maka tulang tengkorak baru terbentuk menjadi satu tulang yang padat. Nah, ini adalah gambaran dari tulang anak-anak, yaitu kita bisa lihat di sini ada beberapa tulang gabungannya. Jadi ada tulang bagian depan atau kita sebut sebagai tulang frontal, lalu tulang bagian atas ini disebut sebagai tulang parietal, tulang samping tulang temporal, dan di belakangnya occipital. Dan di antara setiap tulang ini kita melihat adanya sambungan-sambungan tulang. Dan di tengah-tengah ini kita sebut sebagai ubun-ubun atau fontanel. Ubun-ubun secara garis besar ada 2, ada ubun-ubun besar yaitu yang di bagian depan, dan ubun-ubun kecil yang berada di bagian belakang. Ubun-ubun ini akan menutup sesuai dengan waktunya. Pada ubun-ubun kecil itu biasanya akan menutup pada usia paling lambat saat usia 6 bulan. Sedangkan ubun-ubun besar atau ubun-ubun yang berada di depan itu akan menutup saat usia di 2 tahun.
Lalu sendi-sendi tulang tengkorak itu menutupnya justru hingga sampai usia 50 tahunan baru dia mulai menutup. Lalu apa yang terjadi jika sendi-sendi tulang tengkorak kita menutup lebih dini atau tidak terbentuk, atau ubun-ubunnya justru menutup lebih cepat tidak sesuai dengan waktunya? Maka itulah yang terjadi, namanya kelainan bentuk tulang tengkorak kepala yang disebut dengan istilah kraniosinostosis. Kalau gambar di atas ini adalah bentuk kepala yang normal, di mana sendi-sendi tulangnya dan ubun-ubunnya masih terbuka dan menutup sesuai waktunya. Maka beberapa gambaran di bawah ini adalah permasalahan pada sendi tulang tengkorak yang tidak terbentuk atau menutup lebih cepat. Ini sendi tulang tengkorak bagian tengahnya tidak terbentuk sehingga membentuk kepalanya menjadi memanjang. Lalu ada juga yang sendi tulang tengkorak bagian depan tidak terbentuk. Ini menyebabkan bentuk kepala melebar ke samping. Ada juga yang bagian sendi tulangnya tidak terbentuk bagian depan sehingga kepalanya seperti mengerucut. Dan juga sendi tulang tengkorak bagian belakang yang tidak terbentuk sehingga kesannya seperti asimetris pada bagian belakang. Nah, ini adalah gambarannya, klinisnya pada kelainan bentuk kepala kraniosinostosis. Ini adalah bentuk kepala yang normal, kita bisa melihat bentuknya simetris, bulat. Nah, ini agak asimetris, di bagian belakangnya lebih datar. Sedangkan untuk yang seperti ini kepalanya melebar ke samping. Dan yang terakhir ini justru kesannya kepalanya itu memanjang ke depan. Oke. Lalu apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya kraniosinostosis ini? Jadi yang pertama itu memang adanya kelainan genetik. Seperti beberapa sindrom, ada sindrom Apert, sindrom Pfeiffer, dan Crouzon. Lalu juga dari penelitian disebutkan pada wanita hamil yang mengalami atau ada pengobatan penyakit tiroid. Nah, itu bisa meningkatkan resiko kraniosinostosis pada bayinya. Atau juga ada penggunaan obat-obat penyubur kandungan seperti Clomifen sebelum hamil. Dan juga ternyata masih banyak juga yang belum diketahui secara pasti untuk penyebab dari kraniosinostosis ini karena apa. Nah, ini adalah beberapa gejala dari kraniosinostosis yang bisa kita lihat dan biasanya itu sudah tampak pada saat bayi lahir. Yang pertama adalah ubun-ubunnya itu sudah tidak teraba atau dia menutup lebih cepat dari waktu yang seharusnya. Yaitu pada ubun-ubun kecil seharusnya menutupnya saat usia 6 bulan, sedangkan ubun-ubun besar atau yang di depan itu saat usia 2 tahun. Lalu kita bisa melihat bentuk dahinya itu terlihat seperti segitiga atau seperti menara. Dan bagian belakangnya itu agak datar. Lalu ada juga bentuk dahinya sebagian rata, malah sebagian menonjol. Jadi antara kanan dan kirinya itu tidak simetris. Ada juga posisi telinga yang tidak sama ketinggiannya antara kanan dan kiri. Dan bentuk kepala itu lingkar kepalanya lebih kecil daripada bayi seusianya. Dan ini biasanya yang rutin dilakukan pemeriksaan oleh spesialis anak saat bayi kontrol itu salah satunya adalah mengukur lingkar kepala dan itu sangat penting. Dan itu yang terakhir adalah bentuk kepala tidak normal, misalnya memanjang ke samping atau memanjang ke depan dan ada bagian yang lebih datar satu sisi. Nah, untuk diagnosis pasti dari kelainan bentuk kepala karena kraniosinostosis ini, selain dari pemeriksaan langsung oleh dokter spesialis anak atau bedah saraf, kita memerlukan pemeriksaan penunjang, yaitu dengan pemeriksaan CT scan tulang tengkorak kepala. Dari sini kita bisa melihat secara pasti jika ada sendi tulang tengkorak atau sutura yang tidak terbentuk. Contohnya pada gambar ini di mana sendi tulang tengkorak yang sebelah kanannya ini tidak ada. Jadi yang sebelah kirinya dia ada terbentuk, bagian tengah dan bagian depannya ada, namun yang sebelah kanan ini dia sudah tidak terbentuk atau mungkin sudah menutup secara dini. Nah, ini menyebabkan kelainan bentuk kepala. Dan secara garis besar, kraniosinostosis ini terbagi menjadi dua, ada kraniosinostosis yang primer dan sekunder. Bedanya apa? Pada kraniosinostosis yang primer, itu disebabkan karena sendi tulang ini yang tidak terbentuk. Sedangkan pada kraniosinostosis sekunder justru sebaliknya. Sendi tulang tengkoraknya itu menutup lebih cepat karena otak pada bayi dia tidak dapat berkembang dengan sempurna. Sehingga tidak ada pertumbuhan dari lingkar kepala dan pada akhirnya dia akan menutup lebih dini. Nah, kedua hal ini harus dibedakan karena penanganannya nanti akan berbeda. Lalu bagaimana pengobatannya? Mayoritas pada kasus-kasus kraniosinostosis itu memerlukan tindakan operasi. Dan sebaiknya operasi dilakukan di saat usia anak kurang dari 1 tahun. Mengapa demikian?
Karena jika semakin cepat kita mengkoreksi kelainan bentuk kepalanya, maka kita memiliki waktu yang lebih banyak agar otak si bayi dapat bertumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Dan biasanya setelah operasi, maka bayi perlu memerlukan helm khusus untuk menopang dan menjaga bentuk kepalanya agar tetap simetris pasca operasi. Oke. Selain craniosynostosis, ada juga kelainan bentuk kepala yang lebih ringan. Dan ini biasanya disebabkan karena posisi. Jadi kelainan kepala asimetris karena posisi ini biasa penyebabnya karena posisi kepala bayi yang cenderung berada pada satu sisi terus-menerus. Jadi misalnya bayi cenderung tidurnya miring ke satu sisi, ke sebelah kanan terus, maka tulang tengkorak di sebelah kanan akan lebih datar. Atau dia cenderung tidur secara lurus terus-menerus tanpa diubah-ubah posisinya, maka tulang kepala bagian belakangnya akan menjadi lebih datar. Nah, kalau pada kasus ini, sutura atau juga sendi tulang tengkoraknya itu dia terbentuk dengan baik dan tidak menutup lebih awal, namun lebih karena posisi yang terus-menerus pada satu sisi. Dan ini biasanya terjadi lebih sering pada bayi-bayi usia kecil, di saat bayi belum bisa mengangkat kepalanya dengan sendirinya. Dan ini adalah cara membedakan. Bagaimana membedakan kelainan kepala anak saya ini, apakah karena craniosynostosis atau memang karena posisi yang terus-menerus di satu sisi. Nah, kalau pada kelainan yang akibat posisi, maka posisi yang tulang yang datarnya itu akan sama satu sisi dengan ada penonjolan pada tulang di dahi bagian depannya. Jadi misalnya bagian kepala yang datar sebelah kanan, belakang, maka di bagian kanan depannya itu akan lebih menonjol. Sedangkan kalau pada kelainan craniosynostosis justru berkebalikan arahnya. Nah, untuk kelainan bentuk kepala akibat posisi, ini justru kebalikan. Sebagian besar tidak memerlukan operasi. Yang pertama bisa kita lakukan adalah kita harus merubah posisi tidurnya secara rutin. Mungkin setiap 2 jam sekali anak dimiringkan ke kanan, miringkan ke kiri, jadi tidak di dalam satu posisi terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Lalu bisa juga memerlukan fisioterapi atau terapi pijat kepala bayi, dan juga bisa saja menggunakan terapi helm khusus juga. Dan biasanya helm khusus ini sebaiknya dilakukan sebelum anak usia 6 bulan. Oke, sebagai take home message-nya, kasus craniosynostosis ini sebenarnya termasuk kasus yang tidak terlalu sering juga. Itu hanya satu kasus per 2.000 sampai 2.500 kelahiran hidup. Justru kasus yang lebih banyak adalah kelainan bentuk kepala asimetris karena posisi, yaitu sekitar 16% saat bayi berusia 6 minggu dan sekitar 19% pada bayi berusia 4 bulan. Setelah lewat 4 bulan, kasusnya cenderung lebih menurun karena bayi sudah lebih aktif, dapat mengangkat kepalanya sendiri, sehingga dia tidak cenderung berada pada satu posisi terus-menerus dalam waktu yang lama. Namun tetap harus menjadi perhatian orang tua. Orang tua harus membawa berobat secara rutin, kontrol rutin ke dokter anak, dan juga dapat diukur lingkar kepala dan bentuk kepalanya secara rutin setiap bulannya. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat membantu untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Dr. Christian Permana yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian penjelasan perihal kelainan bentuk kepala pada bayi. Tuhan Yesus memberkati dokter dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Minggu via live streaming hari Minggu tanggal 2 Juli 2023, pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat, akan dilayani oleh Pendeta Leonardo Syamsyuri MBM TH. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service, 2 PM yang Professional and Couple Service, serta King's Kid ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain-lain, dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website ke rekening persembahan CK7. BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Ibadah onsite Minggu tanggal 2 Juli 2023 diadakan di GBI PRJ pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Billy Lantang. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Juan Alexander Lesmana Bekom.
GB Interkon pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Andes Markus Simanjuntak MTH. Pukul 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SEHSPD. GBI Am Sutramol pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. Pukul 13, 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Andes Markus Simanjuntak MTH. GBI PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rita Arifin SE. Pukul 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Adi Chandra. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Charlie Jeremiah. GBI HCR pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SEHSPD. GBI St. Moritz pukul 9, 11 dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Adi Putra Hasani STH. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simko Putra PhD. Ibadah raya onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemuda dan anak secara onsite. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Idul Adha pada hari Kamis 29 Juni 2023, maka kantor OTP, Doa Fajar, Menara Doa, Bible Study, serta KUL diliburkan dan aktif kembali pada hari Jumat 30 Juni 2023. Diinformasikan mulai hari Minggu 9 Juli 2023 akan ada perubahan serta penambahan jam ibadah onsite di GBHCR, House of Christ Revival, yang semula pukul 9 waktu Indonesia Barat berubah menjadi ibadah raya pertama pukul 8 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Johan Lumoindong, disertai dengan sekolah minggu. Ibadah raya kedua pukul 10 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Gembala CK7, Bapak Pendeta Dr. Anto Simko Putra MD PhD, disertai dengan sekolah minggu dan junior church. Mari Bapak Ibu yang bertempat tinggal di Cengkareng dan sekitarnya untuk dapat mengajak keluarga, tetangga dan teman-teman untuk dapat mengikuti ibadah onsite bersama-sama dan merasakan hadirat Tuhan melalui pujian dan penyembahan dan mendengarkan firman Tuhan secara langsung. Untuk info doa fajar, menara doa, rumah doa, kesempatan melayani, pembukaan kelas baru untuk KOM dan BP2N, bergabung di GBA Gemar Baca Alkitab, That's for Life Indonesia, pendaftaran baptisan selam, Bible Study, pemberkatan nikah, dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow Instagram @gbIPRJ. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita akhiri ibadah pada hari ini dengan doa syafaat. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan atas ibadah WBD pada hari ini boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, dan dengan penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, juga Engkau kirimkan hamba-Mu Dr. Christian yang sudah menyampaikan, memberikan pengetahuan tentang kehamilan bagi setiap jemaat yang hadir pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu dengan kesehatan yang sempurna, penyertaan dan perlindungan sempurna dimanapun hamba-Mu berada. Senantiasa penyertaan dan perlindungan Tuhan ada. Kami juga bersyukur Tuhan hari ini untuk pasangan-pasangan Bapak Ibu yang hadir. Engkau yang memberkati setiap para suami yang ada. Engkau urapi, jadikan mereka imam, raja, dan nabi di tengah-tengah keluarganya. Engkau yang memberkati dengan kesehatan yang sempurna, juga pekerjaan dan usahanya. Apapun yang dilakukan para suami, para kepala rumah tangga yang ada, Tuhan menyertai. Engkau membuat berhasil dan beruntung. Engkau juga memberikan kesabaran kepada setiap para suami untuk memberikan dukungan dan support kepada setiap istri-istrinya yang sedang hamil. Mereka
boleh menopang setiap istri-istrinya untuk tidak khawatir dan cemas saat bersalin. Tuhan, kami juga memberkati setiap istri yang ada yang saat ini hamil. Tuhan memberkati kandungannya, dan setiap pengetahuan yang hari ini mereka terima dapat diterapkan di dalam hidupnya bagi calon bayi dalam kandungannya. Tuhan memberkati, juga memberikan kesehatan, kekuatan untuk setiap istri-istri yang ada, diberikan kelancaran. Tuhan juga cukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama kita tumpangkan tangan atas bayi yang masih di dalam kandungan. Tuhan memberkati setiap bayi-bayi yang ada dalam kandungan. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, serta pertumbuhan secara fisik yang sempurna. Tuhan, kami percaya mereka akan dilahirkan pada waktu yang tepat. Mereka akan membawa sukacita yang besar bagi keluarganya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berkati setiap istri yang ada. Berikan hikmat, juga tuntunan-Mu ya Tuhan bagi setiap ibu-ibu yang ada. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko. Engkau terus memberikan kesehatan kepada Pak Niko, hikmat, marifat, penyertaan dan pertolongan Tuhan. Di setiap pengembalaan dan pelayanannya disertai oleh tanda-tanda heran daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk gembala CK7 sampai hari ini terus Kau pelihara Tuhan. Engkau berikan kesehatan terbaik bagi Dr. Yanto. Kekuatan serta pengembalaannya di CK7 membawa setiap kami menjadi umat yang layak. Tuhan, Engkau juga menjadi penolong dan perisai atas kehidupan Dr. Yanto dan keluarganya. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini membawa Bapak Presiden dan juga Wakil Presiden Bapak Jokowi dan Maruf Amin. Tuhan memberikan hikmat, tuntunan, serta hikmat Tuhan untuk mengambil setiap keputusan dan kebijakan yang mendatangkan keadilan, kemakmuran atas bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami akan melihat Indonesia akan semakin baik, Indonesia akan maju di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini kami serahkan setiap doa-doa kami ke hadirat-Mu. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita terima berkat melalui hamba-Nya. Jemaat Welcome Baby Day yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk menerima doa berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Haleluya, amin.